Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raka Aditya Yoga bersama rekan saya Muhammad Ali Syafi'i ingin menjelaskan sedikit mengenai tugas besar operational research kita mengenai sistem antrian. Di sini kita mengambil teori sistem antrian. Apa itu sistem antrian? Sistem antrian dapat dijelaskan sebagai kedatangan pelanggan atau unit-unit yang membutuhkan pelayanan pada suatu fasilitas pelayanan. Pelanggan bergabung pada barisan penungguan atau antrian untuk dilayani. Setelah mendapat pelayanan, pelanggan dapat meninggalkan antrian tersebut. Dengan demikian, dapat dibayangkan bila pelanggan membutuhkan waktu menunggu yang cukup lama, maka akan diperoleh persentase waktu menganggur yang sangat kecil, yang berarti sama sekali tidak ada waktu menganggur pada pelayanan tersebut, menurut Thomas J. Kakiai. Lalu di sini ada beberapa model antrian. Yang pertama adalah single channel single phase, di mana alur datang dan alur keluar hanya mempunyai satu channel dan satu fase. Lalu yang kedua ada single channel multi phase. Di sini hanya memiliki satu alur datang, tetapi mempunyai dua fase. Lalu yang ketiga adalah multi channel single phase, di mana alur datang memiliki dua, namun dalam proses tersebut hanya terdapat satu fase. Lalu yang keempat ada multi-channel multi-phase, di mana alur datang ada dua dan fasilitas pelayanan tersebut memiliki dua atau lebih fase. Lalu di sini adalah rumus-rumus yang dipakai dalam perhitungan sistem antrian tersebut secara matematis, di mana lambda bar adalah rata-rata jumlah kendaraan berdasarkan jumlah server per satuan waktu. Lambda adalah rata-rata jumlah kendaraan yang dapat dilayani per satuan waktu. S adalah jumlah server. Rho adalah utilitas gardu tol. Mu rata-rata jumlah kendaraan yang dapat dilayani per satuan waktu. P0 adalah peluang tidak adanya pelanggan dalam sistem. LQ adalah jumlah rata-rata pelanggan yang sedang menunggu dalam antrian. LS adalah jumlah rata-rata pelanggan yang mengantri dalam sistem antrian. WQ adalah waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. WS adalah waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam sistem antrian. Di sini ada contoh kasus pertama. 34.000 mobil masuk ke Bandung melewati pintu tol Paster. Diketahui bahwa 1.417 mobil tiap jamnya masuk ke Bandung melewati tol Paster. Jika terdapat 11 gerbang tol dan kapasitas ke-11 gerbang tol tersebut hanya dapat melayani 4.400 mobil tiap jam, hitunglah menggunakan metode antrian terkait hal-hal mengenai sistem antrian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Asyafi'i. Ada studi kasus tentang sistem antrian, yaitu di mana saat weekend jumlah kendaraan yang masuk ke Bandung itu ada sebanyak 34.000 mobil perharinya. Itu di gerbang tol Paster dengan rata-rata itu sebanyak 1.417 mobil per jam. Dikarenakan ada 11 gerbang tol, maka dapat dikatakan bahwa ada 129 mobil yang melewati satu gerbang tol tiap jamnya. Kapasitas yang mampu dilayani oleh setiap gerbang tol Paster adalah sebanyak 400 mobil per satu gerbang per jamnya. Kemudian kita akan mencari tingkat intensitas pelayanannya, yaitu dengan 129 dibagi 400 didapatkan 32,25% di tiap gerbang itu sibuk melayani dan 67,75% itu tidak melayani. Rata-rata mobil yang diharapkan dalam sistem itu dengan rumusnya LS yaitu sebanyak 0,476 dibulatkan jadi 1. Jadi diharapkan satu mobil itu ada pada tiap satu gerbang tol. Kemudian diharapkan menunggu dalam antrian yaitu LQ itu 0,153 mendekati 0. Jadi atau bisa dikatakan maksimal satu mobil tiap gerbangnya yang menunggu. Waktu yang diharapkan mobil selama dalam sistem itu adalah dengan mencari WS-nya, yaitu didapatkan hasil 0,0037 jam atau 13,32 detik.
Kemudian waktu yang diharapkan mobil untuk menunggu dalam antriannya itu yaitu WQ, itu didapatkan 0,0012 jam atau 4,32 detik. Lalu sistem antrian pun kita dapat menghitungnya menggunakan software, di mana di sini kita memakai software POMCAM dibantu dengan pengolahan data dari Excel dan juga IBM SPSS. Studi kasusnya, MRT Bojong Soang memiliki loket pembayaran yang beroperasi selama 24 jam. Sistem antrian MRT Bojong Soang terdiri dari 3 antrian dan 3 loket. Biaya loket saat melayani customer sebesar $10 per jam dan jam kerja 24 jam per hari. Sedangkan biaya customer yang menunggu akan merugikan perusahaan sebesar $14. Anda diminta untuk menghitung variabel performansi pada sistem antrian tersebut dan menghitung biaya pada sistem jika diketahui data kedatangan pelanggan sebagai berikut dengan taraf kepercayaan 95%. Di sini kita mendapatkan data kedatangan dari customer di MRT Bojong Soang sebanyak 25 customer. Lanjutkan perhitungan dari data-data yang telah didapatkan pada slide sebelumnya. Di sini dari data-data sebelumnya kita perlu mencari data-data untuk melanjutkan perhitungan sistem antrian ini. Yang pertama di sini kita mempunyai waktu pelayanan loket, di mana di sini tuh rumusnya adalah waktu selesai loket 1 dikurangi oleh layanan loket 1. Nah, di mana waktu selesai loket 1 itu sudah diketahui dari data sebelumnya. Lalu yang kedua di sini ada idle time of service 1, di mana rumusnya adalah mulai layanan loket 1 dikurangi selesainya loket 1 dan seterusnya dengan sampai idle time service ketiga. Lalu di sini ada waktu antrian, di mana waktu antrian ini rumusnya adalah mulai pelayanan dikurangi waktu kedatangan dan seterusnya. Lalu ada jumlah waktu loket. Di sini jumlah waktu loket rumusnya didapatkan dengan selesai loket 1 dikurangi waktu kedatangan. Nah, dari data-data di atas, dari jumlah pelanggan 1 sampai 25 kita totalkan di sini dan lalu kita cari rata-rata, di mana total dan rata-rata ini diperlukan untuk mencari lambda dan mu yang ada di sini, di mana lambda rumusnya adalah 3600 dibagi dengan rata-rata inter-arrival time per customer. Lalu yang kedua ada mu, di mana rumusnya adalah 3600 dibagi dengan rata-rata dari penjumlahan waktu pelayanan loket 1 sampai 3. Lalu di sini kita memiliki data di mana kita akan menguji apakah data ini berdistribusi eksponensial atau tidak menggunakan perhitungan software IBM SPSS. Baik, sekarang kita masuk ke software IBM SPSS, di mana di sini kita akan mengecek apakah data yang kita dapatkan dari perhitungan Excel sebelumnya berdistribusi eksponensial atau tidak. Nah, sebelumnya saya sudah mengkopikan data-data yang didapatkan dari Excel tersebut ke dalam software IBM SPSS seperti ini. Lalu kita akan menganalisis apakah ini berdistribusi eksponensial atau tidak menggunakan non-parametric test sample 1 case. Sini sudah saya masukkan semuanya ke test variable list. Lalu ini hasil yang didapatkannya, hasilnya seperti ini. Jadi saya lanjut. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa pada baris terakhir kolom service time 1, 2, dan 3 hasilnya di atas 0,05. Itu berarti bahwa data ini berdistribusi eksponensial. Baik, sekarang kita akan menggunakan software POMCAM untuk melanjutkan perhitungan dari yang sudah sebelumnya dilakukan. Di sini kita ambil modul dulu, modul waiting lines, karena kita di sini akan menggunakan sistem antrian, lalu bikin file baru dengan format MMS. Baik, lalu title-nya kita tulis MRT use cost, karena kita di sini sesuai studi kasus ada cost yang ditentukan.
Lalu kita isi data-data di sini dari perhitungan Excel yang sudah kita lakukan. Di sini kita mempunyai lambda sebesar 195,48. Lalu mu-nya 500,93. Number of servernya ada 3. Di sini sesuai studi kasus ada $10 dan $14. Di sini use cost. Lalu di sini kita klik tombol solve. Oke, di sini kita sudah mendapatkan data-data yang diperlukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam sistem antrian tersebut. Lalu di sini pun ada table of probabilities-nya sebagai berikut. Nanti saya lanjutkan di PowerPoint. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software Excel dan POM-PM, didapatkan hasil sebagai berikut. Rata-rata customer dalam sistem adalah 0,39 atau 1 orang. Rata-rata customer dalam antrian 0,0 atau 1 orang. Waktu rata-rata customer dalam sistem antrian adalah 0,12 menit atau 7,21 detik. Waktu rata-rata customer dalam antrian adalah 0,0 menit atau 0,02 detik. Probabilitas semua server idle atau menganggur adalah 68%. Probabilitas sistem sibuk adalah 32%. Sehingga total biaya customer menunggu per jam adalah $35,48. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.